Apa arti ngaben? Ngabis-ngabisin biaya. Orang Bali libet pakai sajenan. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya. Pernah membaca setan terbesar di dunia? India, Bali, Cina, Korea. Dijemput setannya, dipakai sajenan, Jawaban untuk Ibu Desak Made Darmawati SPD, MM yang telah menghina ajaran leluhur Bali dan Nusantara. Pernyataan Ibu tersebut menunjukkan pemahaman Ibu tentang ketuhanan masih sangat dangkal. Karena perjalanan menemukan Tuhan itu seperti orang yang mendaki gunung, semakin dekat dengan puncak gunung, udaranya akan semakin sejuk. Orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dengan agama apapun, cirinya cuma satu, bahasanya membawa kesejukan untuk semua makhluk. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah, Bali itu seperti bunga, harumnya merebak ke seluruh dunia, sehingga wisatawan banyak yang berkunjung ke Pulau Bali. Sementara Ibu menurut saya seperti lalat, jadi wajar bila Ibu tidak betah tinggal di Bali, karena memang hukum alamnya, lalat lebih suka tinggal di tempat sampah, bukan di kumpulan bunga. Yang ketiga, ternyata setelah Ibu berpindah agama pun, Ibu masih suka menjelek-jelekan agama orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut Ibu seperti sampah, sehingga yang salah bukan agamanya, kalau di dalamnya lalat, berbaju agama apapun pasti kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah sampah. Kita tidak bermaksud menghina Ibu, itu hanya perumpamaan saja agar orang lain lebih mudah mengerti, dengan konsep warisan ajaran leluhur Bali dan Nusantara. Kita akan memberikan sedikit penjelasan tentang ngaben, sesajen, setan, dan reinkarnasi yang ada di Pulau Bali, bukan untuk Ibu Darmawati, tapi untuk seluruh umat Hindu Nusantara, agar tidak bingung dengan beberapa narasi orang lain, yang ingin menjatuhkan ajaran warisan leluhur Bali dan Nusantara. Karena tata cara upacara agama yang ada di Pulau Bali, merupakan warisan ajaran leluhur Nusantara, yang telah dijaga dengan baik selama ribuan tahun di Pulau Bali, yang membuat Pulau Bali bersinar ke seluruh dunia dan membuat wisatawan dari seluruh dunia ingin berkunjung ke Pulau Bali. Kita bahas yang pertama tentang ngaben. Ngaben itu tujuannya mengembalikan unsur panca mahabhuta kembali ke alam semesta, karena selama badan kasar dengan panca mahabhutanya masih ada, maka rohnya akan tetap terikat di dunia ini. Coba teman-teman pikirkan, kenapa pocong banyak ada di luar Bali, sementara di Bali tidak? Karena pocong itu masih terikat sama badan kasarnya yang ada di dalam kuburan, semua resi ketika moksa, jasadnya pun ikut menghilang, seperti itulah kira-kira konsepnya, ketika jasadnya melebur kembali ke alam semesta, rohnya pun tidak akan terikat lagi dengan kehidupan di dunia ini. Dari segi kesehatan, dengan dibakar, mayat tidak akan menjadi sumber penyebaran penyakit, dan dengan dibakar, orang Bali tidak akan pernah bingung akan kehabisan lahan kuburan, itu salah satu sisi positifnya. Yang kedua adalah masalah upacara, seperti bayi yang dibelikan baju baru, bayi tidak pernah meminta baju baru, tapi karena cinta dan sayangnya lah seorang ibu membelikan anaknya baju baru. Begitu juga dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah minta sesajen, tetapi karena cinta kita yang tuluslah, yang membuat kita mempersembahkan semuanya, ketika kita memberi persembahan kepada alam semesta, maka alam semesta pun akan memberikan jauh lebih banyak lagi kepada kita. Upacara itu sangat fleksibel. Kalau tidak bisa mempersembahkan upacara yang utama, yang madya juga boleh, yang nista juga boleh, bunga dan air saja boleh, bahkan dengan mempersembahkan doa atau japa mantra saja juga boleh, asal dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yang ketiga adalah tentang setan yang dihormati di Pulau Bali dengan memberikan suguhan. Kita ibaratkan, Tuhan itu bersih seperti mulut, dan setan itu kotor seperti anus. Sangat ironi ketika ada orang yang hanya menerima Tuhan tetapi menolak setan, tetapi di sisi lain masih menggunakan anus yang kotor di tubuhnya. Orang Bali itu tahu, bahkan sesuatu yang kotor seperti anus pun, ada fungsi dan tujuannya diciptakan oleh Tuhan. Bila kita ibaratkan Tuhan adalah teman, dan setan adalah musuh, maka hanya mereka dengan jiwa-jiwa tercerahkanlah, yang mampu menghormati musuh-musuhnya, bahkan mereka selalu mendoakan musuh-musuhnya, agar diberikan keselamatan. Yang terakhir adalah tentang reinkarnasi, agar lebih percaya, teman-teman boleh mencari contoh reinkarnasi di YouTube, ada banyak kisah reinkarnasi di sana. Salah satunya adalah kisah seorang anak berumur 3 tahun yang terlahir dengan bekas luka di dahinya. Anak ini bisa mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya dia dibunuh dengan menggunakan kapak di kepalanya dan jasadnya disembunyikan di dalam tanah. Anak ini bisa menceritakan dengan detail kasusnya, sehingga kasus pembunuhan tersebut bisa terbongkar.
Dari banyaknya kisah reinkarnasi tersebut, kesimpulannya cuma satu, reinkarnasi itu benar-benar ada. Jika kita sudah terlahir sebanyak 1 juta kali, maka kita sudah mempunyai 1 juta ibu, 1 juta bapak dan 1 juta saudara, artinya orang-orang di sekitar kita dan makhluk hidup di sekitar kita saat ini adalah ibu, ayah dan saudara kita di kehidupan sebelumnya, yang masih terikat hutang karma dengan kita. Sehingga leluhur Bali dan Nusantara mengajarkan kita untuk menghormati dan mendoakan semua makhluk mulai dari alam bawah, alam tengah dan alam atas, agar selalu berbahagia dan bebas dari penderitaan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.